ke hutan Amazon. Nah, karena kekurangan pekerja di perkebunan, akhirnya Inggris mulai mendatangkan para budak-budak dari Afrika. Tercatat kala itu ada sekitar 3.000 budak Afrika pertama yang dibawa ke Suriname. Selanjutnya, wilayah Amerika ini semakin ramai berdatangan oleh orang-orang bangsa Eropa dan mereka ini saling berebut wilayah. Selanjutnya pada tahun 1665 hingga 1667 pecahlah perang antara Inggris melawan Belanda. Karena capek perang yang berkepanjangan, akhirnya mereka berdua berdamai dengan kesepakatan Inggris memberikan tanah, budak plus perkebunan di Suriname. Sebagai gantinya, Inggris meminta Belanda menyerahkan tanahnya di daerah yang bernama New Amsterdam. Belanda pun setuju, teman-teman. Kalian tahu, New Amsterdam yang diberikan Belanda ke Inggris ini nantinya berubah menjadi kota New York, Amerika. Selanjutnya pada tahun 1667, Suriname resmi diberikan kepada Belanda dan menjadi koloninya. Lalu pada tahun 1954, Suriname diberikan kemerdekaan, namun masih menjadi negara persemakmuran Belanda. Suriname baru secara resmi lepas dari Belanda pada tanggal 25 November 1975 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 8 fakta negara Suriname. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Theo JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Theo JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Suriname, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Paramaribo. Secara geografis, Suriname berada di benua Amerika Selatan atau Amerika Latin, serta berbatasan dengan negara Brazil di sebelah selatan, di sebelah utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan negara Guyana, serta di sebelah timur berbatasan dengan Guyana Prancis. Luas negara ini sebesar 163.821 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 632.638 jiwa. Sedangkan untuk agama, 52,3% penduduk di sini beragama Kristen, 18,8% memeluk agama Hindu, 14,3% beragama Islam, 6,2% tidak beragama, 8,6% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, 27,4% penduduk Suriname adalah etnis India, 21,7% merupakan etnis Marun, yaitu orang-orang keturunan Afrika. 15,7% merupakan etnis Kreol. Kreol ini adalah campuran antara etnis Afrika dengan etnis yang lain. 13,7% merupakan etnis Jawa. 13,4% merupakan etnis campuran Eropa. 3,8% etnis asli suku pribumi. 3,7% sisanya merupakan etnis yang lain. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Belanda. Selain itu juga terdapat belasan bahasa daerah seperti bahasa Jawa yang digunakan oleh orang-orang etnis Jawa. Negara Suriname ini sendiri memiliki angka pembangunan manusia peringkat 99 dunia. Negara ini juga merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Negara Suriname penghasilannya sangat bertumpu pada tambang emas, bauksit dan alumina, tambang minyak bumi, produk pertanian dan buah-buahan, hasil penangkapan ikan, serta produk kayu dan furniture, dengan ekspor terbesarnya ke negara Swiss, China, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini adalah dolar Suriname, dengan kurs 1 dolar setara dengan 417 rupiah. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika sebagian besar penduduk atau 87% tinggalnya di utara Suriname, mepet-mepet lautan, teman-teman. Hal ini dikarenakan sebelah selatan negara Suriname masih berupa hutan belantara. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini menurut Bank Dunia sebesar 26% dari total penduduk. Sedangkan untuk gaji, UMR di negara Suriname ini pada tahun 2023 sebesar 6.000 dolar Suriname per bulan atau sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Awal mula orang Jawa.
Yuk sekarang kita bahas kenapa sih ada orang Jawa di negara ini. Benarkah mereka dibuang ke sini? Oke teman-teman, mari kita bahas. Di bab sejarah kan sudah Mimin jelaskan tuh, kalau wilayah ini menjadi milik Belanda di tahun 1667. Saat di bawah koloni Belanda, lahan pertanian itu terus diperluas agar Belanda mendapatkan uang yang sangat banyak. Belanda kala itu menanam berbagai komoditas seperti tebu yang diolah menjadi gula. Patut kalian ketahui jika gula saat itu menjadi komoditas atau barang yang sangat mahal di negara-negara Eropa. Selain tebu, Belanda juga menanam kapas, kakao, lalu juga ada kopi. Nah, karena perkebunannya itu semakin luas, kan nggak mungkin kalau orang Belanda yang bertani, macul atau ngarit. Maka dari itu, Belanda mendatangkan budak-budak dari Afrika. Tercatat di tahun 1713, ada sekitar 13.000 budak Afrika yang berada di negara Suriname ini, teman-teman. Dan jumlah ini terus-terusan ditambah. Namun, di tahun 1800-an awal, tiba-tiba perbudakan itu dihapuskan oleh negara-negara Eropa. Mau tidak mau, Belanda harus menyepakati hal tersebut. Kalau enggak, Belanda bakal dikucilkan dan dibuli oleh negara-negara Eropa lainnya. Akhirnya, di tahun 1863, Belanda secara resmi menghentikan sistem perbudakan. Hasilnya, banyak para budak Afrika ini yang kabur. Ada juga yang resign, berhenti kerja karena nggak mau kerja lagi sama Belanda. Akibatnya, perkebunan milik Belanda itu kekurangan tenaga kerja, teman-teman. Orang-orang Belanda ini lalu putar otak. Mereka lalu mencari pekerja di negara-negara jajahan dan negara-negara miskin, terutama di kawasan Asia. Akhirnya Belanda mendatangkan pekerja kontrak dari India, sebagian kecil orang Tiongkok, serta dari Jawa. Sayangnya teman-teman, perekrutan tenaga kerja yang dilakukan Belanda ini diwarnai oleh tipu muslihat. Belanda itu tidak merekrut pekerja secara langsung, melainkan menugaskan orang Jawa sendiri. Mereka itu keliling dan mencari target, terutama menyasar ke orang-orang miskin di pedesaan. Caranya kayak gini teman-teman. Kang, kamu kerja mengembala sapi ya? Iya Kang, sapi punyanya Juragan Kaji Somat ini. Saya cuma ditugaskan mandiin sapi. Dibayar berapa Kang angon sapi kayak gitu? Sedikit sih, tapi alhamdulillah cukup buat makan sehari-hari. Sehari dapatnya 30 sen Kang. Gimana kalau Akang ikut saya kerja aja gimana? Mau? Gajinya itu 2 kali lipat dari kerjaan Akang sekarang. Dibayarnya 60 sen sehari. Gimana? Wah, alhamdulillah. Banyak banget, Kang. Kerjanya di mana itu, Kang? Terus saya ngapain? Di daerah Suriname, Kang. Cuma berkebun aja. Nanam-nanam kok, nggak berat. Karena tempatnya agak jauh, nanti Akang dikasih fasilitas mes gratis. Makan, kalau kerja Akang juga bagus, maka bakalan dikasih bonus juga. Gimana, enak kan? Wah, enak banget, alhamdulillah. Mau dong saya ikut kerja. Nih, Kang, baca surat perjanjiannya ya. Baru ditandatangani. Loh, saya nggak bisa baca, Kang. Ya udah, Akang percaya aja sama saya. Langsung ditandatangani. Minggu depan siap-siap bawa baju. Nanti kita kumpul di kantor desa. Siap, Kang, matur sembah nuwun. Nah, kayak gitu teman-teman. Salah satu cara memperdaya orang Jawa agar diajak kerja ke Suriname. Mereka bahkan nggak tahu di mana itu Suriname berada. Dikiranya itu dekat kayak antar pulau ke Sumatera gitu teman-teman. Ternyata mereka dibawa jauh menyeberangi lautan menuju benua Amerika Selatan. Ada juga para wanita yang diiming-imingi bakalan dinikahi sama orang kaya. Bahkan ada pula yang diculik terus dipaksa untuk tanda tangan. Pokoknya kasihan banget teman-teman. Gelombang pertama pekerja dari Jawa ini berangkat pada tanggal 21 Mei 1890 dari Jakarta yang diangkut oleh kapal SS Koningen Emma yang membawa sekitar 94 orang Jawa. Kalian tahu, perjalanan dari Jakarta ke Suriname saat itu memakan waktu 3 bulan perjalanan naik kapal. Akhirnya mereka tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Totalnya dari tahun 1890 sampai 1939 terdapat 32.965 orang Jawa yang dibawa Belanda ke Suriname. Namun pada tahun 1954 beberapa orang Jawa ini ada pulang balik lagi ke Indonesia teman-teman. Dan hanya tersisa 24.000 orang yang memilih untuk tetap tinggal di negara Suriname. Lalu memiliki keturunan-keturunan anak cucu hingga hari ini.
Kebangkitan Jawa. Setelah kemerdekaan Suriname di tahun 1975, orang-orang Jawa di tempat ini membentuk ikatan yang sangat kuat. Dari ikatan orang-orang Jawa ini terbentuklah sejumlah partai politik. Tercatat ada 3 nih yang Paimin catat. Ada Partai Pandawa 5, lalu ada juga Partai Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil, serta Partai Percaya Luhur. Di samping itu, terdapat pula tokoh-tokoh nasional Suriname yang berasal dari keturunan Jawa, teman-teman. Bahkan mereka ini mendapatkan jabatan tinggi, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nih, Paimin beri contohnya. Beliau ini bernama Willy Sumita, yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial serta Menteri Pertanian Suriname. Ada pula Suwarto Mustaja yang pernah menjabat sebagai menteri di negara Suriname ini sebanyak 5 kali. Wow. Bahkan teman-teman, orang keturunan Jawa juga pernah mendaftar menjadi calon presiden negara Suriname pada tahun 2015 yang lalu. Beliau ini bernama Raymond Sapun. Ya, meskipun kalah dalam pertarungan pilpres, namun Paimin sebagai orang Jawa merasa sangat bangga terhadap hal tersebut. Selain itu masih banyak lagi keturunan Jawa yang menjadi pejabat dan petinggi di negara Suriname ini. Hebat ya, Mimin kasih aplaus. Bahasa Jawa. Meskipun negara ini bahasa resminya adalah bahasa Belanda, namun orang-orang keturunan Jawa di negara Suriname ini ternyata sebagian masih menggunakan bahasa Jawa, terutama Jawa Ngoko. Tapi sayangnya teman-teman, saat ini banyak sekali anak muda keturunan Jawa di negara Suriname sudah melupakan bahasa Jawa. Lalu apa alasannya? Yang pertama karena bahasa pengantar pembelajaran di sekolah-sekolah memakai bahasa Belanda, sehingga bahasa Jawa jarang sekali untuk digunakan. Paling-paling pas ngobrol sama kakek nenek baru mereka ngomongnya pakai bahasa Jawa. Lalu alasan yang kedua, karena lingkungan yang tidak mendukung. Etnis Jawa di negara ini kan cuma 13% saja teman-teman. Jadi kalau mau pergi kemana aja, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Belanda yang dapat dimengerti oleh semua penduduk Suriname. Meskipun penggunaan bahasa Jawa kini sudah mulai luntur, namun masyarakat keturunan Jawa di negara Suriname masih secara rutin menggelar berbagai kesenian tradisional Jawa, seperti wayangan, ada pula jaranan, dan masih banyak lainnya teman-teman. Negara emas. Tahukah kalian jika Suriname merupakan negara yang perekonomiannya itu masih mengandalkan sumber daya alam? Salah satunya adalah emas. Yap, lebih dari 70% pendapatan ekspor negara Suriname ini berasal dari penjualan emas teman-teman. Permasalahannya, jika cadangan emas ini habis, bagaimana nasib Suriname ke depannya? Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah Suriname agar mendiversifikasikan perekonomiannya agar tidak begitu tergantung kepada sumber daya alamnya. Wisata di Suriname. Kali ini, Paimin mau ajakin kalian semua keliling ke negara Suriname yang sangat eksotis. Kalian ingat lagu Kangen Nikeri dari almarhum Didi Kempot? Yuk kita main ke sana. Nikeri adalah sebuah distrik di negara Suriname yang penduduk mayoritasnya merupakan etnis Jawa dan India. Wilayah ini memiliki luas wilayah sebesar 5.353 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 36.639 jiwa. Neng Nikeri merupakan wilayah penghasil padi terbesar di negara Suriname. Suasana kotanya sangatlah damai teman-teman. Tuh lihat, hamparan persawahan penduduk. Berikutnya kita akan berpindah ke ibu kota Paramaribo. Beginilah suasananya teman-teman. Kalian bisa lihat tuh,
Suasana kotanya itu sangat vintage. Kota ini ditinggali oleh sekitar 200.000